Di open di harga 61 juta rupiah dan lakunya pun juga di harga dasar ya di 61 juta rupiah. Dan sold nih di harga dasar juga di 82 juta rupiah di Balai Lelang Legoas. Ini adalah Camry V 2500 cc automatic transmission tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas dan kita akan mereview beberapa mobil-mobil yang sudah sold ya dari harga dasar dan akhirnya terjual harga berapa, dan beberapa unit yang belum terjual dari Balai Lelang Legoas. Dan kita akan sedikit mereview tentang Balai Lelang Legoas. Nah, Balai Lelang Legoas itu adalah balai lelang yang pertama kali di Indonesia pelopor yang menggunakan aplikasi. Jadi lelang tanpa ribet, dan buat teman-teman langsung aja cek aplikasinya di App Store atau di Play Store teman-teman, langsung aja download atau bisa cek di deskripsi. Ada media sosialnya dari Instagram atau Facebooknya Balai Lelang Legoas, dan juga nomor telepon adminnya Balai Lelang Legoas untuk bertanya-tanya bagaimana cara melakukan lelang melalui Balai Lelang Legoas. Atau teman-teman bisa langsung datang di tanggal 7 Agustus di hari Jumat jam 2 siang. Balai Lelang Legoas ini akan mengadakan seminar tentang bagaimana cara peserta untuk melakukan bidding atau melakukan login di aplikasinya Balai Lelang Legoas hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 jam 2 siang. Jadi buat teman-teman langsung aja cek alamatnya Balai Lelang Legoas, ada di deskripsi video ini ya. Oke, kita langsung cek unit-unit apa aja yang sudah laku atau yang belum laku di Balai Lelang Legoas ini. Langsung aja ikutin video gue sampai selesai, jangan di skip. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke guys, kita mulai dari mobil ini. Ini mobil laku ya di Balai Lelang Legoas di hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Ini adalah Honda Mobilio tipe S manual transmission, masuknya 1500 cc, warna hitam tahun 2016. Odometernya masih belum terdata dan di sini masuknya di kategori C ya, grade-nya. Pajaknya mati di bulan 7 2019. Lumayan nih. PR-nya ada di pajak dan juga beberapa di eksterior. Di sini catatannya akan gue sebutin. Di eksterior itu semua bangkunya ini ada kotornya, bumper belakang dan depannya ada beberapa yang renggang, dan ban belakangnya itu sebelah kiri dan sebelah kanannya ada yang rusak ya. Lalu sarung joknya ada beberapa yang sobek. Di open di 82 juta rupiah dan lakunya pun juga di harga dasar nih. Balai Lelang Legoas masih sepi peserta. Teman-teman mungkin akan mendapatkan unit secara mudah ya di Balai Lelang Legoas. Oke, kita langsung sedikit review tentang unit Mobilio ini. Ini grade-nya masih C, cuman kita akan kelilingin. Ada beberapa yang renggang di bagian bumper dan fender sebelah kanan depan. Kalau dari headlamp ini masih terbilang cukup baik ya, dan masih oke nih. Di bagian catnya juga masih sebenarnya baik. Hanya ada beberapa baretan-baretan di bagian bumper. Ini ada cukup banyak nih baretan-baretannya, dan agak sedikit kurang presisi di bagian bumper sebelah kiri dan juga fendernya, dan banyak juga nih baretan yang agak kasar. Kondisi velgnya masih kaleng ya, dan bannya sih kurang lebih sekitar 60% ya, tapi sebelah kanan depannya itu udah agak rusak. Nah, ini keseluruhan masih terbilang cukup baik. Kita langsung cek di belakangnya dulu. Bagian belakang dari Mobilio stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang, dan kondisi bumpernya sebelah kanannya masih presisi dengan fender. Ada beberapa baretan-baretan kasar seperti ini. Lalu di bagian pintu bagasi sudah ada penyok, dan di bagian bumper lipsnya ini sudah ada beberapa yang cacat ya. Jadi ini harus di repaint dan juga di repair bodinya. Nah, di bagian sebelah kirinya nih bumpernya juga sudah ada yang baretan kasar seperti ini, namun masih presisi di bagian bumper dan fender di belakangnya, dan ada beberapa baretan-baretan kasar dan juga halus nih di bagian sebelah kiri bodinya. Di bagian interiornya masih terbilang cukup oke. Dashboard, setir masih belum terlalu ada kusam, sedikit kusam di bagian door trimnya. Nah, ini joknya nih terbilang kotor ya, hampir keseluruhan jok nih kotor seperti tinta dan tidak bisa hilang. Di bagian sebelah kanannya juga. Ini jok di bagian row tengahnya juga ada beberapa yang kotor ya, jadi ini kuncinya harus di retrim untuk biar bisa menghilangkan dari noda-noda yang ada di jok ini. Oke guys, ini adalah Mobilio tipe S 1500 cc manual transmission tahun 2016, warna hitam seperti ini. Eksterior masuknya C arah ke D ya kalau menurut gua. Interiornya C arah ke D, mesinnya C, dan di sini pajaknya mati di bulan 7 2019 kemarin. Odometernya masih belum terdata, dan di sini dibuka di harga 82 juta rupiah dan sold nih di harga dasar juga di 82 juta rupiah di Balai Lelang Legoas. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan unit-unit yang ada di Legoas, langsung aja download aplikasinya di Play Store atau di App Store dari Balai Lelang Legoas ya.
Lanjut guys, ini ada mobil yang laku berikutnya. Ini adalah Daihatsu Xenia tipe XI manual transmission tahun 2011. Odometernya di 121 ribuan, grade-nya masih terbilang B. Nanti kita akan coba cek lagi. Pajaknya mati di bulan 3 2019 kemarin dengan ada catatan radionya rusak ya, atau head unitnya. Electric mirrornya di bagian depan ada yang rusak. Lalu ada beberapa lampu-lampu yang mati dan ada beberapa mika yang sudah retak. Dan di wiper belakangnya juga tidak ada, nanti kita akan cek lagi. Di open di harga 61 juta rupiah dan lakunya pun juga di harga dasar ya, di 61 juta rupiah. Nanti kita coba akan cek sekelilingnya ya. Oke guys, di bagian eksteriornya kalau kita cek di sini masih terbilang cukup normal. Hanya ada beberapa baret-baret di bagian fendernya sedikit dan masih cukup presisi ya. Lalu di bagian cangkang spion sebelah kanan ini juga harus ada yang di repaint. Kondisinya masih cukup lempeng di bagian sebelah kanan dari depan. Headlamp masih terbilang cukup oke. Hanya saja di bagian fog lampnya nih tidak ada mikanya nih, yang tadi sudah masuk di catatan ya. Lalu di bagian sebelah kiri dari depan, kondisinya di bagian bumper sudah ada baretan kasar di bawah dan di lipsnya kurang sedikit presisi aja di bagian fender dan juga di bagian bumpernya. Kondisi bannya semua velg kaleng dan di sini kondisinya bannya kurang lebih sekitar 60% ya keseluruhan. Masih cukup lempeng dan ada beberapa baretan-baretan halus di bagian bodi sebelah kirinya. Di bagian belakangnya ini masih terbilang cukup oke. Hanya saja di sini kurang presisi ya di bagian sebelah kiri di belakang antara fender dan bumper. Mika sebelah kirinya stop lampnya masih terbilang cukup oke. Sudah tidak ada nih wipernya di yang belakang, ada kamera mundur dan tidak ada sensor parkirnya. Di bagian sebelah kanan dari belakang nih masih terbilang cukup baik dan cukup rapi ya. Catnya juga masih terbilang cukup oke. Kita intip sedikit di bagian interiornya. Oke guys, di bagian interiornya di sini sudah di cover atau di sarung jok dengan warna hitam dan merah seperti ini. Konsol tengah masih terbilang cukup baik. Di bagian dashboard dan setir belum ada kusam. Head unit masih single din seperti ini. Kondisi plafon masih terbilang cukup baik. Dan ini masih terbilang kategori cukup untuk di interiornya. Oke guys, jadi ini adalah unit Daihatsu Xenia XI manual transmission tahun 2011. Odometernya di 121 ribuan. Pajaknya mati di bulan 3 2019. Eksteriornya terbilang C, interiornya juga C, mesinnya masih terbilang C. Di open di harga 61 juta rupiah dan lakunya pun juga di harga 61 juta rupiah. Selamat pada pemenangnya mendapatkan unit Xenia XI ini di Balai Lelang Legoas. Kita ke lot berikutnya yang laku ya. Oke, lanjut nih unit berikutnya yang laku. Ini adalah Daihatsu Xenia tipe R automatic transmission tahun 2012. Odometernya di 247 ribuan. Grade-nya masih terbilang C. Nanti kita akan coba kelilingin lagi. Pajaknya mati di bulan Desember 2019 kemarin. Di sini ada catatan akinya swat, terus juga di mesinnya juga ada yang rembes. Cover head unit juga lepas, sarung jok ada beberapa yang sobek ya. Nah, nanti kita akan cek lagi. Di open di 65 juta rupiah dan lakunya juga di 65 juta rupiah. Di bagian eksterior ini sudah terlihat cukup kusam ya di bagian catnya. Headlampnya ini sudah terbilang kusam dan harus diganti atau di repair lagi. Fog lamp masih terbilang cukup oke. Hanya di bagian eksterior catnya nih yang sudah sangat kusam ya. Bumpernya di sini terbilang harus di repair dan di repaint lagi karena sudah ada renggang di bagian fender dan bumper sebelah kanannya. Velg di sini di depan sebelah kanan nih diganti dengan ban cadangannya, sisanya masih ada di dalam ya. Dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 60%. Oke, di bagian sebelah kanan masih terbilang cukup normal, hanya di bagian bumpernya aja nih yang banyak yang renggang ya. Jadi ini sudah kelihatan sudah ada renggang dan ada kusam di bagian cangkang spionnya karena bekas stiker seperti ini dan belum bisa hilang. Kita langsung cek di bagian belakangnya. Oke guys, di bagian belakang dari Xenia R masih terbilang kusam juga ya untuk masalah catnya. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, ada N-barnya juga, dan di sini juga ada minusnya, beberapa penyok di bagian bumper sebelah kiri bawah nih. Masih cukup presisi sih di bagian dari bumper dan fender belakangnya, hanya butuh di repair dan di repaint. Pintu bagasinya terlihat sangat kusam. Lalu di bagian sebelah kanan dari belakang ini juga cukup kusam, hanya saja di bagian bumper dan fendernya masih cukup presisi. Kita langsung intip di bagian interiornya. Oke guys, di bagian interiornya dari Xenia R seperti ini. Covernya atau sarung joknya sudah banyak yang sobek-sobek dan kondisinya harus diganti ya. Tapi di bagian dalamnya ini masih terbilang cukup baik sih menurut gua. Tapi yang di depan nih banyak yang sobek dan kusam. Di bagian belakang ini masih terbilang cukup apik ya. Hanya beberapa di bagian door trimnya kusam di belakang dan juga di bagian plafon agak sedikit kusam. Harus butuh di salon. Lalu di bagian door trim ini sudah banyak yang kusam. Dashboard dan bagian setir belum terlalu banyak yang kusam. Sudah double din di bagian head unitnya dan kondisinya masih terbilang cukup oke sih menurut gua. Dan ini dia nih di bagian door trimnya sangat kusam banget ya. Jadi ini harus di retrim ulang dan sudah banyak kusamnya nih, harus di salon lagi di bagian pintunya. Kondisinya agak sedikit kotor, masuknya C arah ke D kalau menurut gua di bagian interiornya.
Oke guys, jadi ini adalah Daihatsu Xenia yang tipe R automatic transmission tahun 2012. Odometernya di 247 ribuan. Grade-nya kalau di eksterior C arah ke D, interior C arah ke D, mesinnya masih terbilang C. Pajaknya mati di bulan Desember 2019 kemarin. Dan di sini di open di 65 juta rupiah. Lakunya pun juga di harga dasar di 65 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan unit Daihatsu Xenia R tahun 2012 ini ya. Oke guys, lanjut ke unit berikutnya yang laku. Ini adalah Toyota Avanza Veloz automatic transmission tahun 2012. Di sini odometernya di 87 ribuan, pajaknya mati di bulan Desember 2020 nanti. Dan ini grade-nya masih terbilang B, cuma nanti kita akan kelilingin. Ada catatan di sini, di bagian door lock-nya ada yang rusak, bagian bumpernya catnya ada yang rusak, dan mika lampunya ada yang pecah. Nanti kita akan coba cek. Di open di 87 juta rupiah, lakunya pun juga di harga dasar ya, 87 juta rupiah. Kita cek dulu sekelilingnya. Di bagian eksterior masih memang terlihat lempeng dan masih oke, catnya masih shiny. Hanya di bagian depan sudah terlihat di bumper bagian bawah dan lips ini sudah ada beberapa baretan kasar dan halus, dan kurang presisi ya di bagian di bumper dan fender sebelah kanannya. Headlamp masih oke, di bagian grill juga masih oke, fog lamp juga masih oke. Kita cek di sisi satunya. Oke, di bagian sebelah kirinya ini masih terbilang cukup oke, masih presisi ya di bagian depan fender kiri dan sebelah bumper kirinya. Velgnya sudah diganti seperti ini, six spoke, warnanya chrome, bannya kurang lebih sekitar 60%-an ya dari keseluruhannya. Kita cek di bagian belakangnya. Dan ini di bagian belakang dari Veloz kondisinya masih terbilang cukup oke, hanya saja di bagian bumper sebelah kanan sudah ada cacat ya di bagian catnya, dan juga bagian bumpernya juga sudah ada pecah dari bagian catnya nih, seperti ini kondisinya. 2 titik sensor parkir di bagian belakang, pastinya Veloz sudah ada defoggernya dan kondisinya masih terbilang cukup normal. Di bagian stop lampnya nih masih terbilang cukup baik ya. Kita intip bagian interiornya. Oke guys, di bagian interior dari Veloz kondisinya di dashboard masih cukup baik ya, belum ada kusam termasuk di bagian setirnya. Lalu di bagian joknya ini cover ya, masih sarung jok, terlihat pecah-pecah di sini. Kalau dibilang trim bawaan pabriknya sepertinya masih terbilang cukup baik. Sudah ada kusam di armrest di bagian door trim, dan door trimnya pun juga sudah cukup terlihat kusam. Di bagian sebelah kanan atau di bagian driver, door trimnya juga kusam, dan di armrestnya ini cukup kusam ya, jadi harus disalon lagi atau bahkan mungkin dicat ulang lagi nih di bagian panel armrestnya ini nih. Kondisi plafon agak sedikit kusam sedikit aja, tidak terlalu banyak. Sudah ada double bowernya dan kondisinya masih terbilang cukup rapi ya untuk di bagian row ke tengah dan di belakang ini. Oke guys, ini adalah Toyota Avanza Veloz tahun 2012 automatic transmission. Odometer di 87 ribuan, pajaknya mati di bulan Desember 2020 nanti. Eksterior masih terbilang C, interiornya masih terbilang C, mesinnya masih terbilang C. Di open di harga 87 juta rupiah dan laku di 87 juta rupiah juga di harga dasar. Sekali lagi selamat pada pemenangnya mendapatkan unit Veloz ini ya dari Balai Lelang Legoas. Oke guys, itu adalah beberapa unit-unit yang laku dari Balai Lelang Legoas, dan masih banyak juga unit-unit yang belum laku seperti Camry tipe V ini. Ini adalah Camry V 2500cc automatic transmission tahun 2016, odometer 54 ribuan, pajaknya mati di bulan Oktober 2020 nanti. Grade-nya masih terbilang serba B. Di open di 270 juta rupiah. Teman-teman bisa langsung cek di Balai Lelang Legoas di aplikasinya, di App Store atau di Play Store ya, langsung download aja. Lanjut, di sini ada Terios TS. Ini tahun 2014 automatic transmission, odometernya di 52 ribuan, pernah gua review, masih serba C di sini. Pajaknya mati di bulan Desember 2020 nanti. Di open di 95 juta rupiah. Jadi teman-teman langsung cek di Balai Lelang Legoas ya. Ada juga guys Avanza tipe E di sini. Ini adalah Avanza E automatic transmission tahun 2016, warnanya merah metalik seperti ini. Odometer di 137 ribuan, pajaknya mati di bulan April 2020 kemarin. Ini masih terbilang grade C, cuma nanti belum kita review. Teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Legoas. Di sini di open di 91 juta rupiah. Semoga di pekan depan nanti ini akan turun lagi ya. Jadi buat teman-teman yang mencari Toyota Avanza ini, harga masih 91 juta. Cek aja, pantengin di Balai Lelang Legoas. Semoga harga di pekan depan dia akan turun. Oke guys, masih banyak lagi unit-unit yang unsold di Balai Lelang Legoas. Langsung aja cek di aplikasinya untuk mendapatkan informasi yang valid dari unit-unit atau jadwal lelang dari Balai Lelang Legoas. Nah, buat teman-teman langsung aja cek di deskripsi untuk informasi tentang Balai Lelang Legoas di video ini ya. Oke guys, semoga informasi ini informatif dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara subscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.